Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melakukan perkuliahan perdana ya. Di mata kuliah mata kuliah perancangan basis data. Di semester 6 ya. 18. Semester 6 ya. 2 semester lagi. Iya, Pak. Berarti tahun ketiga ya. Saya harap masih semangat untuk belajarnya. Karena biasanya kalau semesternya semakin tinggi, udah kelihatan mana yang rajin, mana yang udah ini ya, banyak yang hilang di tengah semester biasanya. Tapi saya harap semuanya masih bisa mengikuti perkuliahan saya sampai akhir di mata kuliah ini, perancangan basis data. Dan saya lihat untuk mata kuliah ini ada sambungannya ya, mungkin ada sambungannya, yaitu ada praktikumnya, dan sama ya, pengajarnya sama dengan saya juga. Di hari yang sama hari ini, nanti jam 8 kita lanjut dengan praktikumnya, jadi perancangan sama praktikum. Kalau dalam silabusnya itu masing-masing 2 SKS, 2 SKS teori, 2 SKS-nya praktikum, langsung praktek. Saya harap semuanya langsung bisa praktek di mata kuliah saya. Karena saya inginnya sih nggak terlalu banyak teori ya, saya langsung ke prakteknya untuk basis datanya. Karena saya anggap semuanya sudah mulai mengenal basis data ya, karena di semester kemarin kalian sudah belajar sistem manajemen basis data ya. Paling nggak kalian sudah belajar dasar SQL-nya. Di mata kuliah ini lanjutan dari mata kuliah yang kemarin. Saya harap sih nanti langsung ke implementasi di sistem ya. Tapi sebelumnya saya mulai dengan perkenalan dulu ya. Saya share dulu PowerPoint saya. Untuk yang baru bergabung silakan baca di e-kampus, di situ ada link mata kuliah, grup mata kuliah yang saya buat, grup WA. Saya harap sih kalian bisa sharing-sharing kalau menemukan error atau masalah. Tanyakan saja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya pengenalan. Saya biasa dipanggil Pak Dwi ya, Dwi saja. Terus di situ ada email sama kontak saya. Untuk emailnya itu bukan kebalik ya, emang seperti itu. Jadi saya buat biar unik saja. Sebenarnya saya niru orang lain ya. Saya nggak tahu di mana saya ketemu orang dengan emailnya di depan, terus menarik, saya ikut tiru. Mungkin kalau ada yang bertanya bagaimana cara membuatnya, sebenarnya ini bukan email Gmail ya, tapi email domain sendiri. Jadi saya buat domain dengan nama saya najamudindui.com, terus saya buat webmail dengan akun. Biasanya kan orang pakai root, admin, HRD gitu ya. Saya buat namanya depannya Gmail. Biasanya kan nama perusahaan biasanya nama perusahaan atau nama institusi di belakang ya. Tapi saya buat nama sendiri, saya beli domain atas nama sendiri, terus saya buat akun webmail dengan nama Gmail. Jadi ya lebih menarik saja, gmail@najamudindui.com. Ini WA saya. Jadi WA saya ini untuk WA yang pribadi, yang ini terus untuk yang sudah gabung di grup mata kuliah saya tadi kan sudah dapat sudah dapat WA ya. Jadi saya buat WhatsApp, sekarang lagi rame sih sebenarnya, buat boot dari WhatsApp ya, karena kalau buat boot dari Telegram itu lebih mudah karena memang Telegram sudah menyediakan untuk API-nya. API-nya itu sudah disediakan sama Telegram. Gratis, kita tinggal bisa buat boot lebih mudah. Tapi kalau WhatsApp itu kan
API-nya nggak ada karena WhatsApp nggak nge-share API. Ada pun harus berbayar mahal ya. Jadi orang sekarang pakai banyak cara untuk bagaimana bisa buat boot dari WhatsApp. Kebutuhannya untuk apa ya? Untuk seperti reminder. Reminder itu ya kalau perkuliahan ya saya buat perkuliahan ya, biar semuanya ingat kalau ada perkuliahan hari ini. Untuk cek nilai, cek tugas, cek kalau di institusi ya kalau kayak di apotek untuk cek biasanya kalau cek darah itu kan hasilnya biasanya ngambil pakai kertas bisa dikirim lewat WhatsApp secara sistem atau reminder untuk kontrol dan lain-lainnya. Terus saya tinggal di Cikarang, dekat kampus. Riwayat studinya S1-nya di Surabaya. Itu Teknologi Aditama Surabaya. Mungkin yang asli Surabaya tahu ya. Dekat daerah Sukolilo, dekat ITS. Di kampus saya S1 juga sama seperti UPB, ada kuliah malam. Dulu juga saya merasakan kuliah malam. Kampusnya juga sama seperti, maksudnya kalau kampus saya dulu S1 juga sama seperti UPB ya. Kalau malam itu parkiran full. Kayak pasar malam ya, motor semua. Tapi kalau siang atau pagi kosong, nggak ada orang. Karena dikit kalau yang kuliah pagi, kebanyakan kuliah malam. Tapi kalau kampus saya dulu nggak ada kuliah weekend ya, cuma kuliah siang, kuliah pagi sama kuliah malam reguler ya, Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya sih nggak ada. Terus saya melanjutkan kuliahnya di S2 di Universitas Islam Indonesia, UI, Yogyakarta. Jurusannya teknik informatika, tapi konsentrasinya di informatika medis ya. Nggak banyak kampus yang buka jurusan informatika medis. Kebanyakan sih lebih umum ya, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, basis data, data science, forensik gitu ya. Kalau informatika medis lebih menjurus lagi, hanya kita belajar tentang IT yang di lingkungan medis ya. Luas sebenarnya, ada biomedis, yaitu DNA ya, genom DNA itu ngolah DNA, namanya bioinformatik. Terus image processing ya, image processing kayak gambar rongsen, gambar X-ray, gambar hasil lab, gambar darah itu, cek pap smear gitu ya. Kayak cek itu kan biasanya dicek manual sama dokter, itu bisa dibantu dengan aplikasi. Terus yang paling rumit adalah sistem informasi rumah sakit ya, SIM-RS. Salah satu bentuk informasi atau institusi yang paling rumit dalam informasinya kalau buat sistemnya ya rumah sakit. Jadi karena di sana ada obat, ada apotek, ada obat, ada tindakan, dan itu ada harganya, dan ini harganya sekian, terus ada totalnya, terus ada harga kamar, banyak ya, rumit ya. Jadi makanya kalau SIM RS itu lumayan mahal di rumah sakit karena sangat rumit, belum antrian, BPJS dan lain-lain. Ya itu ada konsentrasi informatika medis. Sebenarnya ya sama jurusannya informatika tapi lebih fokus saja. Ya itu saja untuk perkenalannya, saya kira cukup ya. Saya panggil Pak Dwi itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh tanya saja lewat chat juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ditanyakan ya, saya lanjut kalau nggak ada. Pak, mau nanya Pak, Ya silakan. untuk yang kan tadi di bot Telegram itu ada yang buat absensi, yang terus materi-materi itu berarti kita dapatnya dari web yang Bapak share itu ya? Untuk cek absensi dari WhatsApp ya, dari WhatsApp yang saya kirimkan. Nomor WhatsApp boot saya itu sama seperti ini, cuma ditambahin 0 di belakang. 0857 30 30 40 250. Itu boot WhatsApp yang saya buat ya. Nanti sebelum selesai saya buatnya. Di semester kemarin saya buat untuk ngeceknya itu pakai NIM ya. Jadi WA ke nomor boot dengan memasukkan NIM, nanti ada balasan kehadiran, nilai tugas, dan nilai UTS UAS. Jadi karena NIM itu semua orang bisa tahu, jadi kurang privasi ya. Jadi orang lain bisa ngecek nilai kita. Di semester ini mau saya buat didaftarkan dulu ya. Jadi nomornya didaftarkan dulu. Nomor ini pemiliknya adalah NIM ini. Jadi ketika kalian ngecek nilai,
nulis keywordnya nilai, nanti otomatis sistem membaca bahwa yang WA ini nomor ini adalah NIM-nya ini, langsung balas. Jadi kalau dia pakai nomor lain nggak bisa, harus pakai nomor yang didaftarkan. Tapi belum selesai, nanti ada informasi nanti kalau udah selesai. Itu juga saya sebenarnya nggak buat sendiri ya, saya pakai, ada penyedia API WhatsApp ya. Banyak sih penyedia API WhatsApp itu. Biasanya berbayar per bulan, kebanyakan sih berbayar. Kalau pengen buat sendiri bisa kalian pakai yang lagi ramai pakai JavaScript. Tapi karena saya mikirnya ngabisin waktu ya, saya pengen cepat saja. Ada penyedia yang layanan ya, saya pakai yang sudah jadi. Pakai websitenya namanya fonte.com. Kalau saya di situ ada versi gratisnya juga. Kalau pengen belajar. Sekarang perkembangannya sekarang untuk buat sistem kan dulu login harus registrasi ya. Registrasi dulu masih manual. Nulis nama, NIM, password, nama NIM. Nama, email, password itu ya. Setelah itu, setelah muncul ada login dengan Gmail, sekarang sudah digantikan ya nulis manual, tapi langsung dengan login dengan Gmail. Nah, login dengan Gmail dianggap lebih rumit juga. Ada sekarang sudah banyak sistem login itu registrasinya pakai WhatsApp ya. Jadi tinggal memasukkan nomor WhatsApp sama passwordnya, nanti ada yang buat sendiri, ada yang hanya cukup registrasi masukkan nomor WhatsApp, nanti ada balasan WhatsApp masuk pakai OTP namanya kan. OTP, username sama passwordnya. Sama kayak di Shopee sekarang kan bisa login pakai WhatsApp, nanti ada notifikasi kode OTP untuk masuk. Karena dianggap lebih aman. Kalau pakai email, OTP email, biasanya emailnya kalau diambil alih juga nggak bisa login. Jadi sekarang lagi ramai adalah OTP dengan WhatsApp. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bahas di mata kuliah saya. Jadi udah ini ya, dengan perkembangan zaman, sistem registrasi dan login juga berubah. Kalau masih manual, ini orang kadang malas untuk nulis nama, NIM, dan lain-lain. Email gitu. Oke, selanjutnya kontrak kuliah. Persentase penilaian akhir. Ini saya anggap sama kan terhitungnya saya ngajar 2 mata kuliah ya, konsep perancangan basis data sama praktikum perancangan basis data. Nah, saya anggap 2 mata kuliah ya, jadi kontrak kuliah, tapi kontrak kuliahnya sama. Persentase penilaian akhirnya di sini ada kehadiran, tugas, UTS, UAS. Kehadiran 10, tugas 25, UTS 30, UAS 35. Dan di sini mungkin ada yang mau ngasih masukan untuk nilai persentasenya. Silakan kalau ada yang mau ngasih saran atau ide. Untuk kehadiran ditambahin, Pak. Kenapa? 10%. Kehadiran kalau bisa. Oh, kehadirannya naik, tugasnya turun. Kayaknya gitu. Berarti kehadiran berapa? 15. Boleh. Gimana yang lain? Jadi kehadirannya 15, tugasnya 20. Ya boleh Pak. Ikut aja Pak. Maksudnya gitu. Gimana enaknya aja. Ikut aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ikut Mas Dwi maksudnya. Saya rubah, berarti kehadiran 15 ya. Tugas 20. Yang lain Enggak ini 30 aja, Pak. kenapa? Enggak, kehadirannya 30 aja, Pak. Ya nggak bisa. Nah itu betul tuh Pak. Kehadiran 30. Iya. Nggak bisa itu kalau Boleh kehadiran. itu Pak, ya Pak. UTS-nya kira-kira susah nggak, Pak? Kenapa? Biasa kelas malam Pak. Kalau 30 terlalu tinggi ya kehadiran. Saya yakin karena kelas malam kemungkinan banyak yang mungkin ada halangan di Nggak hadir. lain waktu. 25 deh Pak. 25 aja Pak, tukar sama tugas. Tugas Iya Pak, 10%. tukar sama tugas gitu. Kehadiran 25%. Jadi lebih mementingkan kehadiran daripada tugas. Oh iya Pak, betul. Lebih penting hadir, Pak. Yang penting kita ngerti dulu Pak. Enggak sih. Kalau saya malah pengennya sih untuk menandakan bahwa kalian masa kemampuan atau pemahaman kalian sampai mana ya saya tahunya dari tugas ya. Kalau tugasnya kecil
Saya nggak bisa mengukur kemampuan kalian. Saya buat 15 saja. 15, 20, 15 ya. 15 tugasnya 20. Ntar saya edit dulu. Nggak berubah ya? Oh iya. Kenapa lebih milih hadir ya? Ya nggak tahu sih. Saya inginnya sih kalian bisa ngikuti, maaf Pak, saya kadang kerjanya di shift. Iya. Makanya kalau kerjanya shift kan nggak bisa hadir. Hadirnya nggak bisa tinggi-tinggi ya. Yang penting tugasnya dikerjain terus. Kalau kehadiran kan nggak bisa disusul ya. Kalau tugas kan bisa disusul. Maksudnya kita nggak bisa ngerjakan hari ini. Semisal, maaf Pak, interupsi. Ya. Kalau setengah perkuliahan itu boleh nggak Pak? Oh iya. Kita bahas setelah ini. Saya Sebelumnya lanjut. nantinya izin dulu gitu, mau berangkat kerja or something gitu Pak. Oh iya. Saya jelasin dulu untuk cara kehadiran ya. Oh iya. Nggak saya tulis di sini. Cara kehadirannya itu saya hitung dari mana, saya belum jelasin ya. Sebenarnya di boot yang saya kirim sudah saya jelasin ya. Di boot WhatsApp-nya kan saya jelasin cara kehadiran. Cara kehadiran itu dihitung dari ngeklik tombol online ya. Sebenarnya itu sudah termasuk bonus sih. Cara kehadiran di sini kan di sini saya link Zoom, silakan klik tombol online di e-kampus sekaligus untuk kehadiran. Jadi kehadiran itu dengan mengeklik tombol online di e-kampus ya. Semuanya tahu kan tombol online ini. Jadi kalau kalian dapatkan link Zoom-nya itu dari teman kalian yang share, itu nggak kehitung ya. Tapi dengan cara ngeklik tombol online di sini, nanti akan, karena di sistem ini ada ini ya, video conference di sini ya. Jadi kalau kalian klik video conference, yang video conference dianggap hadir. Jadi silakan yang belum ngeklik, silakan klik, itu untuk kehadirannya. Berarti keluar dulu boleh, Pak? Nggak perlu keluar, langsung aja buka e-kampus terus klik online. Oke, Pak. Karena sistemnya sih cuma baca klik ya, dia nggak baca apakah dia harus masuk Zoom-nya atau enggak. Mungkin kayaknya sistem nggak bisa baca untuk seseorang itu bisa masuk Zoom atau enggak, tapi bacanya kan klik kayaknya. Nah, klik tombol online ini. Kemungkinan tiap pertemuan link Zoom-nya itu nggak berubah ya. Jadi saya udah pakai Zoom Pro berbayar, jadi nggak berhenti 45 menit, bisa sampai 2 jam, 3 jam nggak berhenti ya. Jadi untuk perkuliahan emang saya buat, ya saya usahakan biar nggak ada kendala dari pakai Zoom yang berbayar. Terus saya juga beli ini apa namanya, mic sama stand mic-nya juga. Rencana juga mau beli sound card-nya ya, sound card V8 ya, biar suaranya lebih enak didengar gitu. Ya kalau saya sungguh-sungguh ngajarnya ya kalian harus sungguh-sungguh ya. Saya juga sudah buat website untuk mengakses materi di sini. Di website saya ini kalian bisa lihat di atas itu ada semua mata kuliah yang saya ajar, kalian juga bisa mengikuti. Saya juga naruh e-book gratis di sini, ada development, machine learning, basis data, forensik, development dibagi front end, mobile developer, DevOps, back end. Ya TI sih, dunia TI sih ini sih, maksudnya topik-topik dunia TI ya ini. Kalau dalam development ya front end, mobile developer, DevOps, sama back end. Terus ada machine learning, basis data, forensik digital. Di sini ada mata kuliah yang saya ajar dari semester 1 ke 2 belum ada, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian di semester 6 ya. Saya sudah buat di sini semester 6, perancangan basis data, perhitungan perancangan. Kalian klik, nanti ada menu pertemuan minggu 1, 2, gitu ya, sampai terakhir nanti. Di tiap pertemuan nanti ada menu ke bawah, ada materi, tugas, sama rekaman perkuliahan.
Jadi kalau ada yang nggak ngikutin, silakan kalian bisa ngikutin, nggak perlu izin. Maksudnya saya nggak ngikut perkuliahan terus, nggak perlu izin ya. Maksudnya kalian tinggal klik. Kalau nggak ngikuti perkuliahan, kalian bisa lihat rekaman perkuliahan. Kalau saya nggak lupa rekam ya, kadang saya lupa sih. Jadi diingatkan saja nanti kalau untuk saya belum rekam perkuliahannya. Jadi kalian bisa lihat rekaman perkuliahannya. Kalau di sini saya belum upload ya karena kita masih kuliah. Kalau di sini juga ada tugas, terus sama materi PPT, kalian bisa download di sini. Jadi banyak yang saya siapkan untuk ngajar ya. Kalau saya sungguh-sungguh dalam ngajar, saya harap sih kalian juga sungguh-sungguh mengikuti mata kuliah saya. Intinya sih seperti itu ya. Karena saya sih berpendapat kalau dosennya semangat, mahasiswanya juga akan ikut semangat ya. Berbeda dengan dosennya yang asal ngajar juga, mahasiswanya juga kadang ya asal-asalan juga. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan ke bagaimana pengumpulan tugasnya. Ini contoh referensi buku ya. Kalau kalian pengen baca-baca terus nambah referensi. Apalagi kalau untuk sangat berguna sih. Nggak mungkin nggak berguna kalau beli buku itu. Termasuk nanti kalau buat tugas akhir. Saya kira semester 6 harusnya sudah mikirin tugas akhir ya. Kalau dari sekarang kalian tentukan topiknya. Mau ke sistem informasi, desain buat sistem, pemrograman Android, image processing, atau olah data, data analis, machine learning, kalian tentukan dari sekarang ya. Biar nanti ketika sudah semester 8, kalian nggak bingung mau buat apa gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama itu tentukan dulu. Saya mau buat, contohnya saya buat deteksi gambar gitu ya. Ya tinggal cari jurnal atau referensi atau skripsi orang lain 2 tahun terakhir ya, 3 tahun atau 2 tahun terakhir gitu ya. Karena S1 itu tinggal ganti studi kasusnya nggak apa-apa ya, nggak dianggap plagiat ya. Jadi contoh ada orang deteksi plat nomor gitu. Ada orang deteksi plat nomor, yaitu tinggal dengan metode ini kita bisa membuat judul yang sama dengan beda metode atau metodenya sama tapi studi kasusnya beda. Contohnya kalau orang lain pakai deteksi plat nomor, kita ganti ke deteksi tulisan tangan atau deteksi yang lain. Kalau ini Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Kalau company profil itu bisa diangkat nggak sih Pak? Company profil itu video atau desain gitu, set? Web ini Pak, web kantor gitu loh. Maksudnya untuk jualan online trading gitu. Jualan online trading. Kenapa nggak ngambil? Kan saya kan perusahaannya kan trading nih, tapi belum ada websitenya gitu loh. Kalau website itu mungkin akan ditolak ke beberapa dosen kalau cuma buat website ya. Saya menarik ke tradingnya itu. Trading jadi itu kan pasti sistem online ya. Bukan, buat prediksi trading. Ada nggak sistem prediksi trading? Belum ada di perusahaannya. Tahu Pak. Di perusahaan kayaknya belum ada deh yang ini. Buat prediksi trading mudah kok, maksudnya nggak susah. Saya liatin di search ya. Saya kasih contoh. Berarti ini contoh kita sudah menemukan topik ya. Kita menemukan topik ada trading, berarti kita cari, kalau kita sudah temukan topik, tinggal kita cari studi kasus yang mirip. Kita cari orang lain ngerjain trading itu dalam 2 tahun terakhir itu apa saja gitu. Nah, itu untuk referensi. Ntar saya share dulu Google-nya. Kalau bisa seperti itu ya, saya sarankan sih hal-hal yang tidak jauh dari kita itu. Kita kehidupannya di mana gitu ya. Triknya itu Google Chrome saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Triknya itu tambahin set ac.id. Ini untuk biar yang muncul itu hanya website-website kampus ya. Kalau website-website kampus kan otomatis dia jurnal atau skripsi ya. Pakai kata kunci prediksi saja, prediksi trading. Trading itu saham sama saja ya. Kita coba trading dulu. Udah banyak prediksi pergerakan harga falas menggunakan algoritma. Nah, ini 2018, 2 tahun yang lalu, 3 tahun masih masuk akal ya. Kalau udah 5 tahun, 4 tahun jangan, terlalu lama.
Nah, udah ketemu kan contoh prediksi pergerakan harga salaf menggunakan algoritma neural network. Ini kalian bisa pakai, ganti aja algoritma neural network dengan algoritma yang lain. Kalau enggak, ini harga falasnya ini terlalu umum. Coba nanti harga falas yang kalian bisa spesifik lagi gitu ya, yang di Indonesia atau di mana gitu. Itu udah nggak dianggap plagiat sih. Coba saya download. Saya buka ya. Dan kalian bisa, kalau ini saya yakin dosen nggak mungkin ditolak sama dosen kalau buat seperti ini, daripada buat company profile seperti itu. Ini ada dataset, karena kalau tadi kan bekerja di perusahaan trading, saya kira data itu nggak masalah ya, kalian bisa mungkin dapat data dari sana. Dia buat aplikasi atau olah data dengan, dia hanya ini ya, kemungkinan ini pengujian data akhir. Aplikasi yang digunakan adalah nggak dijelasin di abstraknya. Nggak dijelasin dia menggunakan aplikasi Rapid Miner atau WK atau Bluefish, nggak dijelasin. Ya seperti ini sih. Jadi kayak gini juga nggak, saya kira nggak susah sih kalau udah dipelajari dari sekarang. Dataset penelitian ini dikumpulkan diperoleh dari website investing.com. Data yang diambil dari pergerakan harga euro. Ya kayak gini kan harga euro. Kalian bisa ganti studi kasusnya ini ganti euro atau USD, rupiah atau yang lain gitu ya. Itu udah beda studi kasus. Ini dibuat skripsi begini doang Pak itu. Iya, kenapa? Ini tugas skripsinya orang ini. Oh, ini jurnal. Atau Ini jurnal jurnal. doang ya? Tapi masuk di skripsi seperti ini juga boleh. Boleh ya. Akurasinya dihitung nggak Pak? Akurasinya dihitung di sini ada pengujian akhir dengan windowing. Kalau pengujian data akhir menghasilkan RMS sebesar. Ada akurasinya biasanya dihitung. Terus coba cari yang penerapan big data pada forex trading, analisa teknikal untuk mendapatkan prediksi nilai tukar mata uang dengan sistem forex trading. Pemanfaat ARIMA untuk prediksi harga emas dalam analisa milik trader dengan menggunakan. Biasanya robot itu sih Pak yang dijual. Iya. Itu biasanya prediksi ya. Biasanya kalau kita kan nggak masalah prediksi atau yang lain. Yang penting informatika itu implementasi metode, bahwa metode ini tuh bisa digunakan nggak di trading. Oh bisa, gitu aja sih. Pakai sistem kayak gini juga, sistem notifikasi SMS hasil prediksi saham. Ini juga nggak pakai prediksi, tapi hanya notifikasi ya. Kalau sekarang udah nggak pakai SMS, kalian bisa pakai WA. Jadi notifikasi WA hasil prediksi saham menggunakan Raspberry Pi. Nah, ini mudah sih. Sekarang udah ada bot WhatsApp, apalagi Telegram bisa dikerjakan. Tapi ini tahun berapa ya? Udah kelihatan tahunnya. Ya, moving average itu yang paling mudah sih. Moving average itu data sebelumnya, semuanya prediksi penjualan barang ya, 2 bulan sebelumnya dibagi 2, itu moving average. Itu prediksi bulan depannya, itu aja. Gimana tadi Pak penjualan 2 bulan terakhir dibagi 2 Dibagi 2 untuk prediksi. bulan Soalnya depan. untuk prediksi bulan depan, itu cuma moving average seperti itu. Kita menggunakan moving average biar kelihatannya sulit gitu ya, metode moving average. Nah, emang sebenarnya mudah. Pakai Excel pun bisa ya. Sebenarnya penjualan bulan Januari 80, penjualan bulan Februari 90. Untuk prediksi bulan Maret berapa ya? 80 tambah 90 bagi 2. Itu metode moving average. Itu prediksi, udah termasuk prediksi tuh. 80 tambah 90 ya. Bagi 2.
85 ya, berarti penjualan bulan Maret itu prediksinya 85. Itu saja. Itu kalian bisa buat sistem ditaruh di website gitu kan untuk prediksi. Nanti dibuat ini namanya diagram ya. Ini hasil prediksinya, ini hasil realnya. Jadi ada perbedaannya berapa persen. Oke, itu aja untuk berarti udah ada pandangan kan bagaimana cari topik skripsi. Artinya nggak ada masalah. Kalau di dunia apa maksudnya lingkungan yang sekitar kita lah. Kalau kita di rumah dekat dengan orang tua kita bekerja di bidang medis ya kita cari info sistem atau orang yang ngambil topiknya di bidang medis itu tentang apa gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena ini udah semester 6 ya. 2 semester lagi, nggak kerasa ya. Setahun itu cepat nggak kerasa ya. Udah nanti, udah tahun depan udah semester 8. Saya lanjutkan untuk aturan perkuliahannya. Nah, kemungkinan untuk mata kuliah saya itu tiap minggu ada tugas. Tugasnya nggak susah sih sebenarnya. Tugas itu saya buat untuk biar kalian untuk mengetahui kalau sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ya. Bukan untuk memberatkan kalian. Sama seperti kalau kita kursus musik gitu kan. Nggak mungkin kan selama setahun kursus musik, setahun itu coba materi, nggak megang gitar atau nggak megang drum sama sekali. Kan nggak mungkin. Otomatis pasti disuruh megang gitar untuk mengetahui udah bener belum main gitarnya. Ada yang salah nggak dibetulin. Kalau kalian ikut SSB main bola kan nggak mungkin di dalam kelas, depan kelas terus teori terus kan. Pasti kan di lapangan, nendang, terus ngoper, dribble gitu kan. Untuk mengetahui udah benar atau belum ya. Sama seperti mata kuliah saya. Ya tugasnya itu untuk mengetahui kalian sudah benar atau belum untuk yang udah dikerjakan gitu ya. Kalau nggak ada tugas kan saya nggak tahu kalian pahamannya sampai mana. Dan tugasnya kebanyakan saya tugasnya individu untuk mengetahui dan tugasnya itu tiap minggu ada tugas untuk deadline-nya itu sebelum ujian ya. Jadi kalau tugas itu sebelum UTS, terakhir sebelum UTS. Kalau tugasnya itu setelah UTS, berarti terakhirnya sebelum UAS. Semua tugas sebelum UTS dikerjakan sebelum UTS. Karena ketika UTS nanti akan saya backup nilainya. Nanti sebelum UAS juga saya backup. Nah, di mata kuliah saya usahakan setiap tugas langsung saya koreksi. Kalau saya nggak sibuk, jadi semuanya minggu ini ada tugas, nanti langsung saya koreksi, nanti kalian bisa cek nilainya di bot WhatsApp, nanti saya kasih tahu caranya ngeceknya, nanti ketahuan tugas saya dapat berapa, terus kalian bisa perbaiki. Nanti akan ada feedback dari saya, nanti di keterangan di WhatsApp nanti, contoh tugas nomor 1, nilainya 60, perbaikan di bagian ini. Nah, kalian bisa perbaiki lagi. Biar kalian tahu salahnya di mana, terus perbaikannya bagaimana. Nah, kalau kalian ngerjainnya deadline terakhir sebelum UTS ya, nggak ada perbaikan ya. Sesuai dengan yang kalian kumpulkan. Oke, seperti itu. Terus juga berbeda kalau ada yang ngumpulin lebih dulu, daripada yang ngumpulin lebih dari seminggu atau 2 minggu. Ada nilainya berkurang 2-3 poin ya tiap minggunya. Cari apa? Seperti itu. Poligami. Terus bagaimana pengumpulan tugasnya? Pengumpulan tugas nggak lewat e-kampus ya, karena saya anggap lebih rumit, maksudnya ada banyak ini ya, banyak hal yang harus dilakukan untuk kalau di e-kampus kan kalian harus login, masukkan username, password, milih kelas, milih pertemuan gitu kan, itu beberapa kali klik ya. Kalau saya pengen tugasnya itu lewat Google Drive, jadi kalian buat folder Google Drive, folder tugas, kasih nama mata kuliah juga boleh, terus kalian taruh tugasnya itu di dalam situ, nanti yang dikumpulkan ada link tugas Google Drive ya, jadi lebih mudah kalian langsung upload, saya juga langsung klik langsung muncul. Tapi jangan lupa diganti ke siapa saja yang memiliki link ya. Kalau siapa saja yang memiliki link nanti biar saya bisa akses. Jadi klik kanan, ganti ke siapa saja yang memiliki link.
Untuk tugasnya itu kalau tugasnya dikumpulkan dalam bentuk Word atau PDF ya. Itu lewat Google Drive. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya, saya lanjutkan. Nanti kalau sudah selesai, ini masih dalam project saya sih, project ngisi waktu luang ya. Nanti ada bot WhatsApp. Cara ngeceknya itu tinggal ketik nilai, nanti ada balasan, nama, name, kelas, kehadiran, nilai tugas, sekian. Jadi transparan nilainya. Tapi sekarang masih belum, saya mau buat dulu sistem untuk daftarnya. Biar, maaf Pak, di rumah lagi hujan deras, suara Bapak nggak kedengaran. Ntar saya deketin. Cek. Ya, nanti pakai headset ya mungkin ya, kalau biar lebih jelas. Nanti saya lagi buat sistem biar untuk daftar nomornya langsung dari WhatsApp ya. Jadi nanti ketik daftar biar lebih mudah. Tapi belum selesai. Nanti ada pemberitahuan di WhatsApp grup. Jadi untuk yang belum masuk grup mata kuliah ini silakan masuk grup mata kuliah karena informasinya dari sana ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, materi perdana. Ya, di sini juga hujan ya. Apa yang dimaksud dengan database? Silakan kalau ada yang mau jawab, apa yang dimaksud dengan database? Ada yang mau jawab? Silakan kalau ada yang mau jawab. Nggak ada. Saya lanjutkan kalau nggak ada ya. Ya, saya anggap semuanya udah bisa jelasin apa yang dimaksud dengan database. Karena di semester kemarin kan kalian sudah ngikutin sistem manajemen basis data ya. Saya juga udah beli bukunya ya, basis data, referensinya. Jadi kalian boleh juga baca-baca buku dari buku referensi. Ini kalian bisa baca sendiri tujuan sistem basis data. Yang pertama mencegah data redundansi, inkonsistensi. Redundansi itu duplikat data ya, maksudnya data yang harusnya disimpan dalam satu variabel, kalau ada double itu kan sistem akan pusing gitu ya. Kalau ada nama sama, terus ID-nya sama. Nanti kalau ada update, nanti akan agak pusing kan, mana yang benar itu yang mana. Mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, mempertimbangkan data isolasi, mencegah konkuren akses anomali data, mempertimbangkan masalah keamanan data, mempertimbangkan masalah integritas data. Nah, itu keamanan ini yang paling penting ya. Apalagi di zaman sekarang, peperangan dalam dunia militer pun sudah nggak pakai perang ini ya, perang secara fisik ya, tapi perangnya perang data. Perang data itu jadi ya negara lain bisa mengetahui mungkin data tentaranya itu ada berapa orang, itu kan nggak perlu nanya-nanya ya, tinggal masuk ke database-nya. Kalau bisa masuk ke database-nya, database pemerintahannya udah kebaca semuanya ya, dari militer dan lain-lain gitu yang disembunyikan apa saja gitu ya. Nah itu untuk keamanan data, termasuk di e-commerce kan kemarin kalau kalian baca di berita ada di luar negeri itu ada orang yang menjual basis database konsumen Tokopedia ya, hampir 5 giga atau 15 giga itu dijual di ini ya, dark web ya itu. Ada yang jual. Kok bisa data segitu banyaknya bobol gitu ya, maksudnya bisa diambil orang lain ya, itu karena keamanannya masih kurang. Tapi itu kan habis itu diklarifikasi oleh Tokopedia bahwa walaupun data itu bocor, Tokopedia menjamin data tidak dapat disalahgunakan. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya itu datanya ternyata dienkripsi ya. Datanya sudah dienkripsi, jadi walaupun data itu bocor, data nggak bisa dibaca, nggak bisa dimanfaatkan untuk hal lain karena datanya dienkripsi. Nah itu kenapa kita harus belajar enkripsi, kriptografi dan lain-lainnya.
Jadi untuk mencegah kebocoran data, walaupun data itu bocor, kalau dienkripsi, orang lain juga nggak bisa baca. Contohnya kalau kita nyimpen data password gitu ya. Soalnya kita nyimpen password kita 123. Ya di database atau di MySQL atau di MariaDB yang database yang lain, kita jangan nyimpen passwordnya 123 juga, tapi dienkripsi dulu. Paling mau pakai MD5, tapi MD5 itu udah sering dipakai. Udah banyak yang bisa dienkripsi, dekripsi. Ada pakai hash, MD5 hash, RS, RSA dan lain-lainnya. Atau pakai enkripsi sendiri juga bisa. Dan itu untuk menjamin keamanan data. Nanti kita belajar di bagaimana mengenkripsi data ya di database. Insya Allah nanti di praktikum perancangan basis data nanti saya harap semuanya sudah langsung buat sistem dalam bentuk sistem dan loginnya juga harus aman. Jangan sampai sudah masuk sudah bisa diakses dengan SQL injection ya. Saya kasih contoh bagaimana apa sih yang dimaksud SQL injection itu, contohnya seperti ini. Jadi itu kelemahan di SQL ya, sebenarnya di PHP versi. Makanya sekarang PHP lebih ditinggalkan, udah berubah menjadi, udah banyak yang pakai diganti dengan itu apa namanya JavaScript. Jadi pemrograman web sekarang udah pakai JavaScript bisa dipakai front end dan back end. Nah ini sebenarnya username nggak ada yang salah, tapi dia sebenarnya nggak buat filter untuk username ini mencegah query dimasukkan di sini ya. Sehingga saya bisa masuk tanpa tahu username dan passwordnya. Ini website .in itu India. Saya kasih contoh SQL injection. Jadi saya harap nanti kalian buat sistemnya juga nggak bisa ditembus seperti ini. Ini namanya SQL injection normal ya, maksudnya. Nanti saya jelaskan kenapa saya bisa masuk. Ini saya isi password apa saja, saya tetap bisa masuk ya. Nah, saya bisa masuk login sebagai admin. Nah, ini kenapa saya bisa masuk. Ntar saya taruh dulu. Ini, saya tulis di sana itu ini. Ini pakai klausa OR ya. Di sini tuh pakai klausa OR. Jadi dalam SQL itu kalau komentar itu pakai strip 2 ya. Jadi saya nulis di sini admin OR 1 sama dengan 1. Ini sebenarnya bisa seperti ini juga sih. Any name or 1 sama dengan 1, limit 1. Jadi any name itu apa saja, or 1 sama dengan 1. Kalau or kan jika salah satu benar dia nggak benar ya. Ini semuanya ini salah nih, pasti any name ini salah. Or 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1 kan pasti true. Nah, setelah itu di limit 1 itu menampilkan cuma 1, biasanya paling atas admin. Nah, strip ini komentar. Jadi SQL setelahnya dianggap komentar. SQL setelahnya biasanya where password sama dengan itu nggak dianggap. Jadi sintaknya berhenti di sini. Otomatis dia akan selalu true. Jadi ketika saya isi passwordnya apa saja, dia akan dianggap benar. Nah, ini namanya SQL injection. Jangan sampai kelemahan seperti ini ya. Ini banyak website yang masih bisa dibuka seperti ini. Walaupun ini udah dari 10 tahun yang lalu sudah ada ya konsep seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Ini referensi, saya punya bukunya sih. Untuk referensi mata kuliah, terus itu tujuan sistem basis data ya, mempertimbangkan masalah keamanan data. Keuntungan sistem basis data otomatis ya sama seperti yang tadi ya, keuntungannya itu mengurangi redundansi, menghindarkan inkonsistensi, integritas data, dan lain-lain. Jaminan security, dan lain-lain. Nah, ini kita masuk ke proses perancangan basis data. Proses perancangan data itu ada fase-fasenya, ada pengumpulan data dan analis, perancangan basis data secara konseptual, pemilihan DBMS,
Nah, saya nggak mewajibkan di mata kuliah ini harus pakai MySQL ya. Kalian boleh silakan pakai DBMS yang lain boleh. Mau pakai Oracle boleh, pakai Postgres SQL boleh, mau pakai SQL Server ya. Itu juga boleh. Nah, berarti habis itu kalau sudah fase ketiga perancangan DBMS, perancangan basis data secara logik atau IRD-nya ya, terus perancangan data secara fisik atau file SQL-nya, baru ke implementasi sistem basis data, pembuatan aplikasi dan lain-lain. Itu proses perancangan basis data ada 6 fase. Termasuk ini juga nanti kita bahas normalisasi ya, normalisasi database. Ini penjelasannya masing-masing fase. Fase pemilihan DBMS, faktor yang mempengaruhi, faktor teknik, faktor ekonomi. Maksudnya faktor ekonomi itu ya otomatis kalau masih perusahaan kecil ya pakai yang gratisan ya. Tapi kalau udah perusahaan besar kadang lebih milih yang berbayar karena lebih aman dan dukungan supportnya ada gitu ya. Kalau kita kayak kita beli kendaraan gitu ya. Kalau ada service centernya lengkap kan kita lebih milih itu daripada yang kendaraan yang jarang ada service centernya itu ya. Sama seperti orang milih database. Kalau perusahaan besar biasanya milih yang kalau gratisan kan nggak ada service centernya. Tapi kalau ada perusahaan database yang berbayar kayak Oracle dan SAP gitu kan ada teknisi ini yang bantu kalau ada masalah, tapi berbayar, lebih mahal. Terus faktor politik, organisasi, ya ini sih politik kayak ada orang yang money oriented atau yang open source dan lain-lain. Perancangan data secara logik, konseptual diteruskan menjadi skema logik, yaitu pada fase ini memakai perintah DDL. DDL adalah data definition language ya, jadi merubah desain database-nya ke data ada nama kita bisa merubah dari desain langsung ke SQL itu bisa ya, ada pakai aplikasi apa saya lupa nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana kita buat desain database-nya tinggal satu klik nanti langsung muncul SQL-nya tanpa perlu nulis SQL manual. Rancangan basis data secara fisik, response time, space utility, transaction throughput itu kalau kita sudah mungkin kita kalau kita buat sistem yang sederhana datanya cuma ratusan sampai 500 ribuan itu kita nggak mikirin masalah waktu ya, kecepatan data dan lain-lain. Tapi kalau udah perusahaan besar data jutaan itu masalah response time itu dipikirkan beda sedetik 2 detik itu bagi beberapa user itu sangat ini sangat mempengaruhi. Oke, nah kita masuk ke teknologi. Sekarang sudah muncul NoSQL ya. Dulu kalau saya kuliah di 2009 itu belum mengenal namanya NoSQL ya. Masih SQL. Ada Microsoft Access, Oracle, SQL Server, MySQL ya. Tapi sekarang untuk ngendel data yang besar ada namanya NoSQL. Yang paling ramai adalah MongoDB. Tapi MongoDB juga kalau datanya besar itu lebih ini powerful. Tapi nggak bisa diinstal di hosting, shared hosting ya. Kita harus beli VPS. Jadi lebih mahal sih kalau pakai MongoDB. Tapi kita nanti belajar untuk NoSQL ya di pertemuan selanjutnya. Ada Redis, ada OrientDB dan lain-lain. Ada Cassandra. Terus kita juga kalau sudah data ada mengenal namanya Big Data. Big Data Framework. Ini kalau datanya sudah jutaan, perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat, PLN itu kan datanya besar. Biasanya pakai Big Data, pakai framework Hadoop dari Google. Terus data science, kalau kita sudah masuk ke dalam pengolahan data, kita akan mengenal namanya data science. Apa sih data science itu? Data science ya bagaimana mengambil keuntungan atau mengambil ilmu atau pengetahuan dari data yang kita miliki. Itu dalam beberapa sektor ada e-commerce, manufacturing, bank, finance, transport, healthcare. Jadi yang paling umum ini cuma ini ya, 6 ini ya. Di e-commerce untuk rekomendasi produk. Tiap orang kan rekomendasi produknya beda-beda ya, sesuai dengan yang kita search. Itu juga diambil dari history pencarian kita ya. Kalau saya sering nyari sepatu futsal, nyari kaos bola itu kan rekomendasinya pasti ada hubungannya dengan olahraga, kategori olahraga ya. Nggak mungkin tiba-tiba muncul jual rumah gitu kan nggak mungkin. Nah itu kan tiap orang beda. Itu kita
sistem memang dibuat seperti itu ya, nggak ngasal ya sistemnya. E-commerce-nya itu kita menggunakan data science. Terus ada manufacturing, bank, terus healthcare untuk kesehatan. Sekarang lagi rame ya kesehatan. Bagaimana menganalisa pasien COVID. Jadi sebelum PCR itu kan dulu awal-awal untuk deteksi pasien COVID dengan baca rongsen ya. Rongsen paru, X-ray paru. Itu dokter bacanya manual ya. Dokter spesialis paru itu baca manual. Maksudnya rongsen parunya itu ditaruh di lampu gitu, terus dilihat parunya ada putih-putihnya enggak. Nah, itu bisa dibantu dengan image processing, bagaimana aplikasi bisa deteksi paru-parunya gitu ya. Deteksi putih-putihnya nanti ketika gambarnya diinputkan, outputnya itu sistem udah nandai putih-putihnya itu ada di sebelah sini lingkaran gitu ya. Jadi dokter lebih mudah untuk lihatnya, lebih cepat dibantu dengan aplikasi. Ada bioinformatik ya sel DNA, RNA itu ya. Sequence DNA, terus ada transportasi, finance. Itu semuanya menggunakan data science. Ini contoh di beberapa perusahaan, ada di Facebook, Amazon, Uber, Bank Amerika, Spotify, termasuk musik, rekomendasi musik ya. Kalau tadi rekomendasi e-commerce, musik juga itu menggunakan data science. Jadi hampir semua topik dalam IT itu ya butuh data, basis data dasarnya. Semua IT di dalam, saya yakin semua orang IT yang bekerja di sini juga mereka belajarnya dari awal juga SQL dasar, DDL, DML. Nanti berkembang ke yang lebih teknis. Kalau sudah itu kalian pasti akan mengenal namanya machine learning. Sama machine learning juga awalnya dari data ya, data collection, terus data pre-processing, model training, model evaluasi, improving the performance. Itu juga dasarnya juga dari SQL data. Nah, semuanya itu dimulai dari SQL data ya, yaitu struktur query language, bahasa yang digunakan untuk database ya. Itu dibagi menjadi 4. Intinya cuma ini ya, dibagi menjadi 4. Ada DDL, DML, DCL, sama TCL transaksi. DDL itu dasarnya data definisi language, create, alter, drop, truncat, sama rename. Terus ada DML, data manipulasi language, select, update, insert, delete, dan lain sebagainya. Ada DCL dan TCL. Nanti kita akan pelajari sekaligus praktek implementasi di sistem juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini. Ini untuk pengenalan saja di awal. Ini Pak, mohon maaf, masalah SHP sama Oracle itu perbedaannya apa Pak ya? Oh, SAP itu ya apa supply chain ya, maksudnya sistem supply chain. Supply chain itu artinya dia terintegrasi dari stok, distribusi, HRD gitu kan, procurement itu bahasa Indonesia apa ya? SFL itu nama produk ya, produk aplikasi ini di perusahaan supply chain, perusahaan yang penyedia gitu ya, yang besar, harganya juga besar. Dia pakai bahasa MySAP, pakai bahasa sendiri, bahasa pemrograman sendiri. Itu lebih mahal. Kalau Oracle itu merek database. Dia merek brand ya. Dia buat Oracle database, terus buat Java, itu juga pakai dari Oracle. Perbedaannya di sana sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, berarti untuk materi yang database ini fokusnya di SQL ya Pak ya? Ya. Itu Yes, nanti pengolahan basic SQL. Basic SQL. ya, kenapa? Untuk pengolahan itu nanti ya kayak semacam CRUD relasi kayak gitu Pak. Pengolahan datanya Ya. gitu. Nanti akan saya buat agak cepat ya. Jadi saya langsung ke implementasi sistem ya. Jadi habis ini akan saya ada tugas di praktikum ya, mata kuliah setelah ini. Yaitu bagaimana langsung ke praktek. Tapi di ini saya teorinya dulu. Intinya nanti di akhir
akhir semester, ujian akhir semesternya nanti masing-masing sudah bisa buat aplikasi dengan database ya. Dari login, create, update, delete, buat laporan, cetak laporan, buat trigger, backup data, dan lain-lain. Nanti itu project akhirnya. Semuanya harus bisa buat. Tapi itu dimulai dari awal perancangan. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, Mohon Pak, itu untuk yang tugas akhirnya menggunakan apa Pak? Framework apa Pak? terserah masing-masing. Yang penting dari awal nggak berubah. Jadi saya langsung kasih tahu tugas untuk perancangan ya. Untuk praktikumnya itu nanti tugasnya adalah nyari studi kasus. Nyari studi kasusnya nanti kalian cari nota atau struk. Dari nota atau struk itu kalian normalisasi. Jadi sebenarnya tugas praktikum ya, ada penjelasannya nanti dari normalisasi. Jadi nggak boleh berubah. Jadi contohnya saya dari sekarang udah membuat studi kasus bengkel. Saya punya struk, nanti ada contohnya struk bengkel motor gitu kan. Dari struk itu nanti kita normalisasikan, kita buat rencangan database-nya, kita buat ERD-nya, CDM-nya, kita langsung ke desain database-nya, implementasi ke bahasa pemrogramannya, lalu buat sistemnya, nanti buat laporan, cetak laporan, buat trigger, dan lain-lain. Banyak ya itu semester mungkin bisa kurang. Tapi dicicil dikit-dikit. Oh, berarti itu real time gitu ya Pak? Ya. Jatuhnya real Jadi time. nggak boleh berubah studi kasusnya. Nanti masing-masing buat ngumpulin studi kasusnya tentang apa, nanti saya cek. Nggak boleh berubah. Jadi ya kalau buat aplikasi bengkel ya dari awal sampai akhir semuanya bengkel. Seperti itu. Untuk database dan bahasa pemrogramannya terserah kalian mau pakai apa. Mau pakai pemrograman mobile, Python, Java, C++, C Cross, JavaScript, nggak apa-apa, terserah sih. Yang penting bisa buat laporan, create update delete, ada trigger, bisa backup data, dan lain-lain. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya masuk ke tugasnya ya. Kalau tugasnya kan sudah saya taruh di link yang saya kirimkan di WA ya. Tugasnya kalian bisa lihat di tugas pertemuan pertama, kalian bisa buka website saya ya. Di sini semester 6 perancangan basis data, pertemuan minggu ke-1, di situ ada materi, tugas 1, rekaman perkuliahan ya. Jadi yang nggak bisa ngikut hari ini, bisa lihat rekaman perkuliahannya. Nah, tugas satunya di sini. Ini tugas 1. NIM, nama, terus mau jawab ini aja. Apa yang ingin Anda pelajari di mata kuliah ini. Boleh, bebas. Nanti kalau nggak ada maksudnya nggak ada, boleh nggak ada hubungannya tentang basis data, tapi masa ada hubungannya tentang IT ya, mungkin kita bahas di akhir-akhir mata kuliah ya, untuk masukan gitu aja. Ini tugasnya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa saya tutup, saya akhiri. Ini habis itu nanti jam 8 untuk praktikum perancangan basis data. Saya nanti bahas tugasnya untuk praktikumnya ya. Karena ini kita akhiri dulu untuk sholat isya. 30 menit ya, habis itu kita masuk lagi. Kalau nggak ada ditanyakan, saya kira cukup. Basis data yang saya join terlambat ya, Pak. Basis data saya join terlambat. Oh iya. Saya di jalan. Ya kalau yang terlambat atau nggak bisa hadir, silakan mengikuti rekaman perkuliahannya. Nanti saya upload di link website yang di website saya ya. Nanti saya share, kalau sudah saya upload, saya share di grup WA.
link rekaman perkuliahan. Kalian bisa ikuti biar nggak ketinggalan informasi. Seperti itu. Oke. Pak, mohon maaf Pak, mau Maaf, nanya kalau Pak. untuk konsultasi Ya, silakan. lewat grup WhatsApp atau gimana Pak? Iya, gimana? Oke. Kalau mau konsultasi gitu Pak, untuk nanti kayak misalkan tugas akhir gitu, Oh, lewat grup WhatsApp aja biar semuanya juga siapa tahu punya masalah yang sama, jadi orang lain juga tahu solusinya gitu kan. soalnya rumah Bapak dekat rumah saya. Jadi Oh, kalau nggak apa-apa kalau pengen, ya nggak apa-apa kalau ke rumah. disimpan. Iya, iya. Ya, Pak. Halo Pak. Iya, nggak apa-apa. Halo Pak, saya mau nanya Pak. Iya, silakan. Kan sebelumnya kan kita juga ada praktikumnya Pak ya, tapi karena via daring gitu kurang maksimal nih Pak nih. Apakah kita harus ke kampus atau gimana Pak? Nanti saya lihat kondisi ya, situasi kondisi. Bentar lagi ada vaksin dosen sih. Nanti kalau sudah ini ya bisa di kampus. Tapi seumpama kalau belum ada kondisi ya kalian bisa tanya lewat saya. Kalau ada kendala nanti saya bisa remote dari sini ya. Kalau ada masalah trouble, saya bisa akses pakai TeamViewer atau kalian bisa ke rumah saya juga nggak apa-apa, atau dari tugas itu sebenarnya nanti kelihatan maksudnya kalau ada masalah atau enggak itu ya. Dan tugasnya untuk Iya Pak, membuktikan soalnya kan semester sebelumnya Pak ya ada beberapa mata kuliah yang praktikum gitu ya Pak ya, yang harusnya non praktik gitu, tapi karena via daring kan kadang jaringan atau apa segala macam. Kayaknya kemarin itu memang kurang maksimal banget gitu loh Pak kalau via daring gitu. Kalau database saya kira lebih mudah karena nanti tugasnya buat individu ya. Jadi tugasnya individu buat database. Nanti saya wajibkan nama databasenya adalah nama dan NIM. Jadi nanti kelihatan kalau nama databasenya bukan nama dan NIM orang itu berarti dia nggak buat sendiri ya. Jadi itu akan maksa kalian buat sendiri. Beda dengan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman, tugas bahasa pemrograman bisa di copy paste tinggal ganti nama ya. Nanti tapi kalau database nama dan NIM, nama tabelnya itu harus saya tentukan apa kalian sesuai studi kasus masing-masing kan nggak bisa sama. Otomatis harus buat database sendiri dengan nama dan NIM sendiri ya. Berarti untuk errornya nanti dibantu semaksimal berarti ya Pak ya? Iya, kalau error tanyakan saja di WhatsApp atau di WhatsApp saya kalau bisa sih di grup biar yang lain tahu ya. Nggak usah malu-malu. Siap Pak. Iya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita tutup. Kita ketemu lagi nanti jam 8 setelah sholat isya ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.